Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam, perwakilan dari Angkatan 1 Kelompok 2. Sekarang kita akan melihat penerapan dari nilai-nilai berakhlak pada kantor pos Indonesia, khususnya cabang kantor. PT Pos sendiri bagaimana cara menjaga kepercayaan pelanggan itu yang pertama dengan memberikan pelayanan yang optimal sebenarnya, baik dari depan maupun sampai ke akhir dari pelayanan, misalnya pengantaran. Karena dengan memberikan pelayanan yang terbaik sebenarnya itu sudah menjadi hal yang untuk menjaga kepercayaan pelanggan, dan jika ada masalah pun kami berupaya untuk tetap memberikan problem solving kepada pelanggan dengan cara pelanggan itu bisa ke customer service yang memang sudah disediakan, dan kami menjaga kepercayaan itu juga dengan berusaha untuk bisa memecahkan masalah yang ada di pelanggan itu dalam waktu kurang dari 24 jam, seperti itu. Begini Bu, apakah PT Pos sendiri mempunyai indikator untuk menilai kepuasan pelanggan? Kemudian apresiasi terbaik apa yang pernah diberikan pelanggan terhadap pelayanan pos, kemudian komplain paling berat seperti apa yang pernah diterima pos terkait pelayanannya? Kalau untuk mengukur kepuasan pelanggan sendiri, kami itu diukur dengan sistem sebenarnya, dari pengaduan yang ada, terus berapa lama penyelesaian sebenarnya dari itu. Kalau apresiasi terbesar dari pelanggan sebenarnya itu dari apakah dia datang kembali untuk menggunakan layanan kami. Karena kalau dia puas, pasti dia kembali. Kalau dia tidak puas, nah itu baru mungkin ada kesalahan mungkin saat kami melayani, atau ada kekurangan yang mungkin harus kami perbaiki, seperti itu. Dari kami itu sebenarnya untuk kayak feedback dari pelanggan itu cukup dengan dia kembali menggunakan layanan kami, itu sebenarnya cukup mengapresiasi kami dalam hal pelayanan. PT Pos Indonesia sendiri karena adanya pedoman juga untuk terus menjadi perusahaan yang adaptif di tengah banyaknya pesaing, terus banyaknya perubahan dari sisi teknologi. Nah, Pos Indonesia sendiri selalu berinovasi dan berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Contohnya sekarang PT Pos Indonesia juga sudah beralih logo untuk beradaptasi dengan zaman yang semakin muda. Nah, dengan perubahan logo ini diharapkan orang-orang juga melihat bahwa pos ini bisa terpercaya dari sisi layanannya juga, dari sisi mitranya juga tetap bisa beradaptasi dengan kebutuhan yang ada sebenarnya. Terus untuk teknologi, sekarang PT Pos Indonesia sendiri juga mengutamakan sebenarnya teknologi dari pelayanannya yang sekarang sudah banyak beralih ke aplikasi mobile sebenarnya, seperti itu. Ya. Terus untuk pelayanan kiriman sendiri, kami juga ada teknologi untuk pemesanan, karena sekarang masanya orang yang tidak mau lagi datang ke kantor kan, maunya di pick up. Nah, kami juga menyediakan teknologi untuk pemesanan melalui aplikasi. Perusahaan sendiri kami selalu ada pelatihan untuk bagian-bagian terkait. Contohnya untuk bagian penjualan itu ada pelatihan untuk bagaimana caranya berkomunikasi atau menggait mitra, seperti itu. Pokoknya semua bagian itu selalu ada pelatihannya. Mungkin setiap tahun sekali atau 2 kali, baik via Zoom atau langsung offline ke Makassar, kantor region kami. Untuk mengukur sendiri bagaimana kemampuan atau kompetensi pegawai itu, kami ada OKR, di mana itu diukur tiap 3 bulan sekali atau tiap triwulan. Itu untuk melihat apakah kemampuan atau kompetensi pegawai itu sudah sesuai dengan bagian yang dijalani, misalnya bagian penjualan, bagian SDM, seperti itu.
bagaimana PT Pos Indonesia menjaga hubungan baik antar karyawan serta dengan mitra eksternal. Apakah perusahaan memiliki program khusus untuk mendorong kerjasama dan kesetaraan di antara karyawan? Kalau untuk perusahaan sendiri, kalau antar karyawan itu kami ada program memang setiap minggu namanya Culture Day. Culture Day. Iya, jadi di situ kami memang sharing tentang pengetahuan, terus kalau ada masalah-masalah di bagian-bagian terkait agar menjadi topik yang bisa dibahas dan diselesaikan bersama-sama. Kalau untuk ke mitra, karena kami memang orientasinya bisnis dan mencari mitra, itu memang ada targetnya sendiri dari perusahaan. Dan untuk menjaga kerjasama antar mitra itu kami membuka ruang untuk diskusi, biasanya melalui chat atau bisa juga melalui CS kalau untuk mitra perorangan. Nah, untuk penyelesaian masalah sendiri, kami punya customer service memang yang diberikan waktu itu harus bisa menyelesaikan masalah dalam 24 jam. Tidak boleh lewat dari 24 jam itu untuk menjaga hubungan baik dengan mitra, karena mitra kalau punya masalah baik ini retail ataupun korporat kan pasti mau masalahnya cepat terselesaikan. Makanya kami tetap menjaga hubungan baik itu dengan hal-hal seperti itu sebenarnya. Contoh kemitraan dengan instansi atau perusahaan lain, Bu, contohnya? Contohnya yang saat ini berjalan sama Pengadilan Agama Bulukumba dan Pengadilan Negeri Bulukumba itu untuk kiriman surat tercatat. Terus untuk kantor pajak sendiri, ada juga di KPP Pratama Bantaeng sama Bulukumba itu untuk kiriman surat pemberitahuan SPT pajak. Banyak juga sebenarnya perusahaan multi-finance untuk surat pemberitahuan pembayaran juga. Terus kalau dari pusat sendiri juga dengan bank-bank sudah bekerja sama untuk kiriman kartu kredit gitu, surat-surat dan paket sebenarnya. Seberapa sering karyawan di PT Pos terlibat dalam proyek kolaboratif lintas divisi atau lintas departemen? Bagaimana PT Pos Indonesia membangun budaya kolaborasi di lingkungan kerja baik secara internal maupun eksternal? Kalau seberapa sering masing-masing bagian itu berkolaborasi itu cukup sering. Di setiap pekerjaan itu pasti ada kolaborasi antar bagian, baik itu dari bagian operasi, keuangan, umum, penjualan maupun pelayanan sendiri. Karena jika pelayanannya bagus itu pasti juga berhubungan atau langsung terasa juga di bagian yang mengejar target penjualan misalnya. Terus bagian operasi juga bagus itu tentu berhubungan juga dengan pendapatan dan juga pelayanan, karena orang semakin percaya dengan kualitas PT Pos Indonesia. Untuk loyalitas antar karyawan itu sebenarnya dari diri karyawan masing-masing, karena bagaimana perusahaan itu tentu bisa maju kalau antar rekan kerja itu loyal. Entah itu loyal kepada sesama ataupun kepada perusahaan. Dari perusahaan ke karyawan sendiri untuk PT Pos itu ada semacam reward untuk masing-masing kinerjanya sebenarnya. Misalnya untuk pencapaian kinerja harian ataupun triwulan, bulanan itu ada reward dari perusahaan langsung. Dan biasanya itu juga diumumkan sehingga menjadi semangat untuk unit-unit lain mengejar target atau mengejar pendapatan.